Agatha mana Agatha? Terima kasih ya, ternyata hari Rabu kemarin kita masuk, kemudian kita membahas ada latihan soal, dan ada yang salah hitung saya. Alhamdulillah sudah dibantu Agatha ya kemarin kalau nggak salah, sebentar. Dibantu Agatha untuk dibetulkan. Jadi sudah dikirim juga di grup, terima kasih. HP saya yang bermasalah jadi tidak bisa membuka. Tolong kalau masih ada pertanyaan silakan. Dan alhamdulillah banyak pertanyaan masuk setelah kuliah sampai dengan hari ini tadi. Karena WA memang saya izinkan bertanya 24 jam sarannya, tetapi kalau misalnya belum dibalas, tapi mesti akan dibalas. Silakan kalau masih ada yang ditanyakan. Mem mau tanya. Ya, silakan Lisa. Soal materi kemarin, Mem ya. Silakan. Yang anggaran pembelian bahan baku stabilitas produksi itu emang dihitung BBX aja tah? Bentar, tak buka lagi ya, berarti ya. Iya. Anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku. Iya, ini kenapa? Itu cuma dihitung BBX aja, yang BBY sama BBZ enggak usah. Dikerjakan sendiri. Oh, dikerjakan sendiri. Kerjakan sendiri. Iya, 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 Mem. Terus kan Oke. yang BBY itu kan ada dua, Mem ya, di produk A sama produk B. Ya, Itu gimana, Mem? dijumlahkan aja berapa unitnya. Yang dibutuhkan untuk untuk produk A berapa, dibutuhkan untuk produk B berapa. Gabungkan jumlahnya. Oh, iya, iya. Nanti Terima yang kasih. Z kan juga gitu kan ya. Kemarin produk A itu pakai X dan Y kan. Kemudian produk B pakai Z dan Z kan. Ya, iya, Mem. Nah, berarti X-nya cuma 1, kemudian Y-nya itu jumlahkan dari produk A dan produk B, kemudian Z-nya juga cuma 1. Kemarin tidak dihitung, tapi hitung sendiri, karena datanya sudah lengkap. Gitu, Lisa. Ya, Mem. Terima kasih. Yang lain silakan. Jadi bukan nggak dihitung ya, dihitung sendiri. Yang lain sudah nggak ada? Oke, kalau begitu saya akan melanjutkan ke Wong wis mulai, Bun. Ampun, ayo Bun. Ya, awakmu pusing. saya akan mulai melanjutkan ke CPV. Nah, setelah kemarin kita sudah menghitung menggunakan anggaran sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian. Kemudian dari situ kita sudah bisa menghitung mulai dari butuh bahan baku berapa, kemudian butuh jam tenaga kerja berapa, butuh BOP siapa saja. Nah, sekarang kita melanjutkan ke analisis cost profit volume. Ini adalah merupakan suatu titik ya, suatu titik di mana nantinya kita akan tahu perusahaan itu harus memproduksi berapa, menjual berapa supaya tidak laba ataupun tidak rugi. Nah, konsep ini dibuat untuk mengetahui kalau perusahaan ingin memperoleh keuntungan, berarti harus mampu menjual di atas titik break even point, titik impas. Jadi titik impas itu sama dengan titik pulang pokok, kemudian titik break even point, titik impas, dan seterusnya. Di mana total pendapatannya itu akan sama dengan total biaya. Kalau sudah ketemu titik impas, katakanlah nanti titik impas itu kita hitung ada 2, ada unit dan ada rupiah. Misalkan kita sudah menghitung BEP unitnya ketemu 100.
Maka kalau perusahaan tidak ingin rugi, maka harus menjual di atas 100. Kalau mau 0, maka menjualnya 100. Nah, kalau menjualnya di bawah 100, otomatis akan rugi. Ini yang akan kita analisa di titik break even point. Jadi suatu keadaan di mana penghasilan dari penjualan hanya cukup untuk menutup biaya, baik yang bersifat variabel maupun tetap, jadi labanya akan sama dengan 0. Total pendapatan penghasilannya sama dengan total biaya. Ada suatu syarat nantinya, analisa BEP ini mampu menunjukkan bagaimana keuntungan yang diperoleh itu akan berubah bila mana terjadi perubahan pada salah satu atau lebih faktor yang ada. Artinya, kalau misalkan kita ketemu 100, maka unitnya berubah menjadi 105 atau 101 saja, ada perubahan 1, maka akan mengalami perubahan. Keuntungannya juga akan mengalami perubahan. Sebentar, break adzan sebentar. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini menunjukkan kalau ada satu faktor berubah, maka akan mengalami perubahan juga. Nah, kemudian harga jual naik atau turun akan berpengaruh pada penghasilan dari penjualan. Jumlah unit yang dijual juga akan secara langsung mempengaruhi penghasilan penjualan. Karena unit dikalikan harga jual per unit kemarin yang sudah kita buat di anggaran penjualan, unit dikalikan harga per unit itu akan sama dengan hasil penjualannya. Nah, kemudian biaya produksi atau biaya usaha juga akan mempengaruhi biaya secara keseluruhan yang harus diperhitungkan terhadap hasil penjualan. Jadi kalau ini berubah, maka BEP-nya juga akan berubah. Kegunaan BEP tadi sudah saya sampaikan bahwa di sini setelah mengetahui bahwa berapa sih unit yang harus kita jual supaya kita tidak untung dan tidak rugi. Nah, kalau tidak ingin rugi maka harus menjual di atas BEP. Tetapi kalau mau rugi ya monggo kita menjualnya di bawah BEP. Jadi ini memberikan gambaran batas penjualan minimal yang harus dilakukan agar perusahaan itu tidak rugi. Kemudian yang kedua, dapat dipakai untuk menentukan jumlah penjualan yang seharusnya. Nah, yang seharusnya diperoleh pada, kenapa ini?
Apa ini kok keluar gini? Berapa penjualan yang seharusnya diperoleh pada suatu persyaratan tertentu? Ya. Kemudian berikutnya adalah asumsinya. Jadi BEP itu tidak bisa kita terapkan tergantung asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah biaya pada berbagai tingkat kegiatan dapat diperkirakan jumlahnya secara tepat. Berarti kalau biaya itu tidak bisa diperkirakan secara tepat, maka BEP tidak akan bisa dihitung dengan tepat. Kemudian, biaya yang diperkirakan dapat dipisahkan mana yang bersifat variabel dan mana yang bersifat fix. Kalau tidak dipisahkan, maka BEP tidak bisa kita hitung. Kemudian, tingkat penjualan akan sama dengan tingkat produksi. Artinya, apa yang diproduksi akan terjual habis. Nyambung dengan anggaran produksi kemarin, anggaran produksi akan sama dengan anggaran penjualan jika perusahaan itu tidak mempunyai persediaan awal juga tidak mempunyai persediaan akhir. Dalam arti, semua yang diproduksi laku terjual. Nah, ini adalah juga merupakan syarat atau asumsi BEP. Kemudian, harga jual produk pada berbagai tingkat penjualan tidak mengalami perubahan. Kemarin pada saat kita membuat anggaran penjualan, menjual di daerah A dengan di daerah B harganya berbeda. Nah, ini. Di sini harga produknya pada berbagai tingkat penjualan tidak mengalami perubahan. Nah, asumsi berikutnya, efisiensi perusahaan pada berbagai tingkat kegiatan juga tidak berubah. Sehingga biaya variabel setiap unit sama untuk berbagai volume produksi. Kita ingat bahwa biaya variabel itu per unitnya adalah tetap secara total yang berubah. Sementara biaya tetap itu secara total tetap, tetapi per unitnya yang berubah-ubah. Nah, di sini efisiensi perusahaan diharapkan tidak berubah, sehingga biaya variabel untuk setiap unit sama pada berbagai volume produksi. Kemudian Excel-nya kok laptopnya lemot banget ini sebentar. Nah, untuk menentukan tingkat BEP ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Nanti yang kita pakai adalah yang menggunakan perhitungan. Di sini ada pendekatan tabularis, kemudian ada pendekatan grafis, ada pendekatan aritmetika. Pada saat kita menggunakan pendekatan tabularis, minta tolong. Ini pada saat menggunakan pendekatan tabularis merupakan pendekatan dengan cara menghitung jumlah penghasilan dan biaya pada berbagai tingkat atau volume penjualan atau produksi. Kemudian kalau menggunakan grafis, kita menggunakan menggambar kurva penghasilan, biaya tetap, total biaya, dan sebagainya. Kemarin di dalam grafik itu kalau biaya tetap adalah bukan dari titik 0, tetapi dari titik di atasnya 0 ke sampingnya lurus di garisnya. Sementara kalau biaya variabel dari 0 ke atas, tetap ke samping, variabel ke atas. Total biaya akan muncul di atasnya titik biaya tetap terus ke atas. Nah, ini kita akan menggunakan pendekatan grafis. Yang terakhir, kalau menggunakan pendekatan matematika, ini nanti kita akan menggunakan 2 rumus ya. Ada BOP per unit dan ada BOP secara rupiah. Kalau pendekatan total, titik break even point itu kita peroleh dari total fixed cost
dibagi 1 dikurangi total variable cost dibagi total revenue. Nah, kalau per unit, maka total fixed cost itu kita bagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Makanya tadi kenapa disampaikan kalau biaya itu tidak bisa kita pisahkan antara variabel dan tetap, maka BEP-nya tidak bisa kita hitung. Jadi gugur, asumsinya tidak terpenuhi. Kemudian kalau yang BEP-nya itu adalah mana tadi sebentar. Nah, ini secara total secara rupiah ini nanti ini. Total fixed cost dibagi 1 dikurangi total variable cost dibagi total revenue. Sudah saya sampaikan bahwa yang variabel itu akan berubah-ubah tergantung dari unit yang diproduksi. Akibat perubahan asumsi, kalau tadi asumsinya itu tidak dipenuhi atau perubahan, kemungkinan ada kenaikan harga jual produk, ada kenaikan atau penurunan biaya variabel, ada kenaikan penurunan biaya tetap, kemudian ada kenaikan harga BBM, nah itu juga ikut merubah asumsi. Nah, di samping itu juga perusahaan memperoleh laba lain selain dari kegiatan utama. Kemudian adanya kerugian non-operasional dan atau perusahaan menjual 2 macam produk. Nah, ini asumsi-asumsi yang menggugurkan syarat asumsi bahwa BEP itu harus seperti apa, itu yang kita lakukan. Excel-nya kita coba untuk menghitung berapa sih BEP per unit ya. BEP per unit dan BEP rupiah. Dari titik ini nanti kita bisa menentukan kalau saya ingin menjual dengan memperoleh laba. Nah ini loh, kalau sudah besar-besar terus nggak bisa berhenti. Jelas ya. Nah ini, kita akan mencoba menghitung BEP-nya unit. Nah ini, laba operasi itu kita peroleh dari pendapatan penjualan dikurangi biaya variabel dan dikurangi biaya tetap. Kalau nanti pendapatan penjualan dikurangi dengan biaya variabel, itu adalah kontribusi margin. Di mana kontribusi margin itu adalah margin yang masih bisa diperoleh, yang bisa digunakan untuk menutup fixed cost. Nah, laba operasi kalau kita jabarkan lagi, pendapatan penjualan itu diperoleh dari harga jual dikalikan unit yang terjual. Kemudian biaya variabel itu diperoleh dari biaya variabel per unit kita kalikan dengan jumlah unit yang terjual, dikurangi dengan total biaya tetap. Nah, titik impas jika laba operasinya adalah 0. Artinya tidak ada laba dan tidak ada rugi. Ini tadi rumusnya, biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Kok jadi persatuan? Ini kita coba masukkan ke data ini. Ada penjualan 1000 unit harganya 400, maka hasil penjualannya adalah 1000 kali 400, 400.000. Kemudian biaya variabelnya 325.000, masih ada kontribusi margin 75, kemudian ada biaya tetapnya adalah 45. Laba operasinya adalah 30.
Kalau kita menggunakan variabel costing, maka menghitungnya hanya sampai di sini. Penjualan dikurangi biaya variabel sama dengan margin kontribusi ini kalau variabel cost. Kalau full costing, maka kita selesaikan sampai dengan laba operasi. Jadi penjualan dikurangi variabel, kemudian dikurangi fixed cost, itu laba operasi, itu yang kita namakan dengan full costing. Sementara kalau hanya sampai dengan kontribusi margin, itu adalah variable costing. Nah, dari data ini, kita bisa menghitung berapa biaya variabel per unit. Karena kalau tidak bisa dihitung, maka tidak gugur menghitung BEP-nya. Ini variabel per unit, kita peroleh dari 325.000 dibagi 1.000, itu adalah 325. Kemudian biaya tetapnya tadi adalah 45. Nah, dengan biaya variabel per unit 325 dan total biaya tetap 40.000, berapa unit yang harus dijual supaya perusahaan tidak laba ataupun tidak rugi? Ini. Laba operasi dari harga per unit dikalikan unit, dikurangi biaya variabel per unit, dikalikan unit, dikurangi biaya tetap. Nah, atau bisa diringkas, 400 saya kurangi 325, tinggal 75, dikalikan unit, kemudian dikurangi 45. Nah, laba operasi akan sama dengan 0 jika yang diproduksi, yang dijual itu adalah 75 kali unitnya dikurangi 45.000. Maka unit yang harus dijual adalah 45 dibagi 75, 600 unit. Pada saat perusahaan menjual 600 unit, maka itu adalah titik impas, di mana perusahaan tidak memperoleh keuntungan, juga tidak memperoleh kerugian. Kita buktikan kalau 600, nah ini, kalau yang dijual 600 unit kali harganya adalah 400, kok besar banget. Nah, ini. Kemudian biaya variabelnya 325 dikalikan 600. Kalau tadi hasil penjualannya 240.000, kemudian dikurangi biaya variabelnya 195, dikurangi biaya tetapnya 45, maka labanya adalah 0. Ini yang kita namakan bahwa BEP unit adalah 600 unit. Ini. Kalau perusahaan itu menjual 600 unit, berada pada titik BEP. Nah, berarti setelah tahu titik BEP-nya, kalau ingin laba, ya melakukan penjualan di atas 600. Kalau mau rugi, ya tentunya di bawah 600. Dengan menghitung BEP, sebetulnya itu adalah merupakan lampu merah ya, lampu merah bagi perusahaan, jangan sampai menjual di bawah BEP. Tidak ada perusahaan itu yang ingin rugi. Sama seperti pada saat perusahaan mempunyai piutang banyak, tetapi pada saat itu butuh uang tunai. Nah, kalau terjadi rugi karena penjualan piutang, maka menjadi bebannya perusahaan. Tetapi perusahaan itu butuh uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional. Nah, muncul pertanyaan, kalau ternyata dari menjual piutang itu, kalau rugi kan berarti kas, biaya,
kemudian pada piutang kan ya. Berarti kan di debitnya kasnya itu adalah sebesar piutang dikurangi biayanya. Biaya yang dimaksud di sini adalah rugi dari penjualan piutang. Ada pertanyaan, kalau laba, apakah jurnalnya menjadi kasnya di debit, kreditnya adalah laba atau pendapatan, kreditnya lagi adalah piutang usaha? Kira-kira menurut Anda bagaimana? Sama seperti ini nanti. Kalau perusahaan itu ingin rugi, ya sudah, jualnya di bawah 600. Tetapi pertanyaannya, apakah bisa seperti itu? Mau dibawa kemana perusahaan itu? Sama, saya sambungkan. Ada piutang, mau dijual, kemudian rugi. Berarti ruginya di debit pada saat membuat jurnal. Kalau laba, apakah labanya dikredit jurnalnya? Silakan. Halo, ada respon? Kalau ternyata dijual, piutangnya rugi. Ruginya akan mengurangi kas. Kalau laba, apakah labanya menambah piutang? Halo? Dengaran ini, hari Kamis ini kok masih belum ada yang banyak bertanya, nggak kayak biasanya. Mem, kalau mau tanya boleh nggak? Boleh, Lisa. Yang ini loh, yang laba operasi itu 75 dikali unit itu dari mana, Mem, 75-nya? 75 dikali unit yang mana itu? Itu yang laba operasi. Ini 75 unit. Iya. Nah, ini dari rumus di atas ini, bahwa kita tadi menemukan di sini dari hitungan ini kan ketemu biaya variabel per unitnya 325. Biaya tetapnya adalah 45. Harga per unitnya adalah 400. Ini kan ya. Nah, dari sini kita akan menghitung titik impasnya berapa. Titik impas itu adalah labanya 0. Laba itu diperoleh dari unit dikalikan harga per unit. Ini penjualan laba operasi, saya tulis di bawah ya, Lisa. Laba operasi itu sama dengan hasil penjualan dikurangi biaya variabel, dikurangi dengan biaya tetap. Nah, ini. Di sini labanya harus 0, karena tidak ada laba, tidak ada rugi. Hasil penjualannya berapa? Hasil penjualannya adalah 400, kita kalikan unitnya berapa? Belum tahu kan? Kemudian biaya variabelnya itu adalah per unitnya 325 dikalikan unit. Unit, mesti unit. Ini. Kemudian diketahui biaya tetapnya adalah 45 ini. Biaya tetapnya 45. Nih ya. Nah, hasil penjualan itu saya tuangkan di atas ini. Mana? 400 dikalikan unit. 400 unit kan ya. Kemudian biaya variabelnya 325 kali unit. Nah, sekarang 400 dikurangi 325 tinggal berapa, Lisa? Halo, saya ditinggal kemana? 75. 75 kan? Iya. Nah, berarti kan di sini kan 75 unit itu dikurangi 45.000. Kalau kita geser ke kiri, 75 unit itu sama dengan 45.000. Nah, berarti unitnya adalah 45 dibagi 75, ketemunya 600. Ini, Lisa. Iya, Mem, terima kasih banyak. Oke. Yang lain? Saya sambung lagi.
Kalau piutangnya dijual rugi, ruginya didebit, mengurangi kas. Kalau piutangnya dijual laba, apakah labanya menambah piutang? Nyambung ini tadi, kalau perusahaan tidak mau rugi, maka menjualnya 600. Tidak mau rugi dan tidak mau untung. Kalau perusahaan itu pengen rugi, maka menjualnya di bawah 600. Kalau perusahaan mau untung, maka jualnya di atas 600. Nah, ini. Kalau piutang tadi, kira-kira bagaimana? Piutang tadi bagaimana kalau kira-kira? Kalau saya jual piutang, rugi, ruginya mengurangi kas. Kalau saya jual piutang laba, untung, maka untungnya akan menambah piutang. Dalam arti kreditnya akan bertambah. Atau menambah kas, sudah, menambah kas. Kalau rugi mengurangi kas, kalau untung menambah kas. Apakah seperti itu? Halo? Halo? Belum makan malam, nggak ada suaranya semua. Nah, nggak terjawab. PR sudah. Ini nyambung pertanyaannya Lisa tadi. Nah, kalau kita gabungkan akan menjadi seperti ini. Saya berikan tanda kuning. Ini adalah laba ruginya. Kalau kita jual 28.600, rugi laba ruginya 0. Kalau kita jual 500, rugi 7.500. Kalau kita jual 700, kita laba 7.500. Oke. Ada respon ini? Nah, kalau kemarin sempat saya sampaikan, perusahaan punya menjual harganya adalah 400. Sementara biaya variabelnya adalah 325. Misalkan ada pesanan khusus tidak 400, tetapi 390 per unit. Itu apakah diterima atau ditolak? Selama masih ada kontribusi margin dan kapasitasnya masih bisa dipakai, dalam arti masih ada kapasitas menganggur yang tidak menambah fixed cost, maka pesanan khusus dengan harga jual di bawah sebaiknya diterima. Karena akan menambah jumlah penjualan. Otomatis biaya variabelnya bertambah, tetapi biaya tetapnya tidak berubah. Ini untuk yang break even point. Silakan kalau ada respon. Break even Mem boleh point ya. diulang, Mem. Yang mana, Mbak? Yang tadi loh, yang penjelasannya. Oke. Ini ya. Tadi kita sudah ketemu ada 600 unit ya. Saya insert di sini dulu. Ini kita menghitung ada beberapa pilihan ya. Kalau tidak mau laba, tidak mau rugi, maka yang dijual adalah 600. Dah, nggak laba, nggak rugi. Pokoknya kerjanya tetap jalan, perusahaan tidak memperoleh keuntungan, tidak menanggung kerugian, tidak membayar pajak, dan seterusnya. Kalau di sini jual 500, tadi rugi. Kemudian kalau jualnya 700, maka akan laba. Nah, kemudian kalau misalkan sekarang dari 3 alternatif ini tadi, harga jualnya sama, 400, ini juga 400, ini juga 400. Kalau misalkan ada pesanan khusus,
Saya mau beli, tetapi harganya saya berani 390, katakanlah seperti itu. Atau 350 misalkan. Nah, per unitnya 350. Kita hitung selama 350 itu masih ada kontribusi margin yang tersisa yang bisa dipakai untuk membayar biaya tetap, maka ini bisa diterima. Contohnya di sini 350, berarti harga jualnya adalah 350 ya. Kemudian dikurangi biaya variabelnya 25, ini masih ada sisa 25. Kontribusi margin yang 25 ini bisa dipakai untuk menambahi yang biaya tetap sebelumnya. Toh tidak mengeluarkan biaya tetap tambahan, yang berubah hanya di biaya variabel. Nah, kalau ternyata sudah tidak ada kontribusi margin, dalam arti harganya adalah 325, misalkan di sini 325, biaya variabelnya juga 325, ini dikurangi 0 hasilnya, maka ini layak untuk ditolak. Nah, ini menggunakan variabel costing. Kalau yang ini tadi menggunakan full costing. Variabel costing maka hanya biaya variabel yang diperhitungkan dalam menghitung laba atau rugi. Sementara kalau full costing seluruh biaya dihitung, dimasukkan. Baik yang variabel maupun yang fix. Bagaimana Lisa? Iya, Mem. Terima Oke. kasih. Alhamdulillah. Yang lain silakan. Wes, Lisa Tok yang tanya. Mem, saya mau tanya, Mem. Ya, silakan Anda. Kalau semisal marginnya nih nipis banget, Mem, tetap diterima atau ditolak? Tetap diterima karena itu adalah pesanan khusus di luar ini. Di luar penjualannya. Iya. Jadi perusahaan sudah menjual 600 unit supaya tidak laba, tidak rugi kan ya. Nah, kapasitas normalnya 1000. Kapasitas normalnya 1000. Berarti kan masih ada kapasitas menganggur berapa? 400 kan? Iya, Mem, 400. Nah, berarti kalau saya jualnya 350, masih ada kontribusi margin 25, berarti kan akan menambah di sini. Penghasilannya bertambah, ininya bertambah, biaya tetapnya tetap tidak bertambah. Baik, Mem, terima kasih. Oke, ya, Anda silakan yang lain. Oke, nanti latihannya belakangan aja sudah. Saya lanjutkan ke investasi. Kok ini dulu, sorry. Kita namakan keputusan investasi adalah perusahaan akan melakukan investasi, itu harus betul-betul dipastikan bahwa hasil investasi itu akan menguntungkan. Karena kesalahan dalam memutuskan investasi itu akan berjangka panjang. Tidak sehari ini memutuskan, hasilnya sampai besok aja tidak, tetapi jangka panjang. Di pusat-pusat pertanggungjawaban, kemarin salah satunya adalah pusat investasi. Nah, pusat investasi ini di dalam melakukan investasi diharapkan adalah melakukan kombinasi antara beberapa bentuk investasi. Karena apa harapannya? Kalau ada kerugian di satu investasi, maka akan tertutup dengan keuntungan di investasi yang lain.
Tetapi kalau seluruhnya investasi itu dilakukan di satu jenis investasi, kemudian rugi, maka tidak akan ada bantuan atau tidak ada penghasilan dari investasi yang lain. Nah, tentunya untuk menentukan saya akan melakukan investasi X, kira-kira layak enggak untuk dilakukan? Untuk menentukan layak tidaknya, kita ada dua metode atau dua model. Yang pertama adalah model non-diskonto, itu ada payback period, ada accounting rate of return. Kemudian kalau menggunakan model diskonto, itu ada net present value dan internal rate of return. Nah, mana? Untuk yang non-diskonto, itu tidak memperhatikan nilai waktu dari uang. Jadi nggak dipikir, uang sekarang 1.000 bisa beli kerupuk 1, apakah 1 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian uang 1.000 itu tetap bisa dapat dipakai untuk beli kerupuk 1. Nah, kalau tetap apakah kerupuknya besarnya sama dari yang kita beli sekarang? Ini tidak diperhitungkan, yang non-diskonto. Sementara yang model diskonto, ini memperhatikan nilai waktu dari uang. Ini. Untuk yang payback period, itu adalah periode pengembalian. Kasarnya, kalau saya investasi 100 juta, setiap bulan saya dapat 10 juta, maka berapa lama uang saya itu akan kembali? Berarti kan kalau 100 juta, setiap bulan saya dapat pengembalian 10 juta, 10 bulan itu sudah kembali. Ini yang kita namakan dengan payback period. Jadi investasi semula dibagi dengan arus kas tahunan. Nah, yang kedua, kalau kita menggunakan accounting rate of return, tingkat pengembalian akuntansi, ini mengukur pengembalian atas suatu proyek dalam kerangka laba, bukan dari arus kas proyek. Jadi laba rata-rata ini dapat ditaksir melalui pengurangan penyusutan rata-rata dari arus kas rata-rata. Nah, tingkat pengembalian investasinya adalah laba rata-rata dibagi investasi awal atau investasi rata-rata. Nah, ini. Kemudian nanti akan ada syaratnya. Kita pakai yang diskonto dulu. Kalau yang net present value, ini adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek. Kalau NPV-nya positif, proyek itu menguntungkan dan layak untuk dilakukan. Tetapi jika NPV-nya negatif, maka proyek itu akan rugi. Jadi tidak layak untuk dilakukan. Ini kalau net present value. Sementara yang di sini tadi adalah kita menentukan sendiri. Oh, saya memperkirakan bahwa uang 100 juta itu harus kembali 5 bulan. Ternyata kalau setiap bulan saya dapatnya cuma 10, berarti 5 bulan dapat 50, maka tidak layak untuk dilakukan. Nah, beda dengan yang di sini. Ini kita akan menghitung net present value kan. Dinilai sekarang kan. Sama dengan yang kelihatan nggak ini rumusnya NPV? Nah, ini net present value akan kita hitung seperti ini. Nanti langsung di anu aja, di angka. Yang terakhir adalah internal rate of return. Adalah suku bunga yang mengatur nilai sekarang dari arus kas masuk proyek sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek tersebut. Atau IRR ini adalah suku bunga yang mengatur NPV proyek sama dengan 0.
kita ke Excel-nya investasi.